setiap orang yang berkopiah bisa dalil dan mengatakan kebenaran, maka ini akan menjadikan kehidupan ini ambigu. Kita bingung mana yang benar. Si A ngomong begini, si B ngomong begini. Seperti contoh, kalau kamu itu melihat diskusi para romo-romo kita, bahwa pada saat dikatakan panganan wae, seperti contoh panganan, apa jenenge, rajungan, kepiting, aku takok, haram apa halal? Salawatullah alaika. Jadi agama-agama yang partai. Kemudian ini pun jadi rekayasa manusia. Ada agama langit, ada agama bumi. Agama langit itu Islam, apa? Kristen, Yahudi. Agama bumi itu Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, itu. Dan itu pelajaran yang kita terima dalam kita mempelajari agama. Bener nggak? Begitu dah. Dan wi manut toh. Manut itu penak. Manut itu penak. Orang itu kalau jahil jamaah itu nggak ketok. Jadi kalau kita tuh ekstriming penak nih gampang nih pemikiran ya, orang berarti skeptis loh, enggak ya. Wong ki nek goblok jamaah, goblok bareng, itu enggak konangan. Itu penak. Itu yang paling aman begitu. Jadi bagaimana kita menyepakati sesuatu, kita bodoh berjamaah, itu jahil berjamaah. Itu paling mudah. Sehingga kita bisa ngeles. Ah itu salah, ah temanku banyak, sok mlebu neraka, koncone akeh. Kan gitu. Gak apa-apa, di surga kan gak enek artise, gak enek kontraktore. Maka pembangunan jembatan antara penghubung surga neraka itu lebih cepat gotong royongnya penduduk neraka, sebab kontraktor itu sebagian besar menjadi penduduk neraka. Di surga gak enek kontraktore, membuat jembatan gak dadi-dadi. Piye nek dadi? Nggo jembatan dalil, gak sidong gawe. Akan bagi jembatan dalil dhisik, goleki hadise, goleki kan gak dadi-dadi. Halah sing penduduk neraka, sing kontraktor, enggak. Dalilnya enggak perlu. Sekarang kita hitung pakai rasional kita. Bagaimana supaya jembatan itu kuat sampai di sana? Jarak bentang sekian, kita membutuhkan daya tekan sekian, kita membutuhkan daya lentur sekian, selesai. Bibnya berapa, rollnya berapa? Gak dong weh. Saya kiai salah jalan. Saya alumni sipil jadi kiai. Kowe percaya terserah, gak percaya terserah. Sipil kok jadi ya terserah. Ini gak percaya ya ngali ya. Kita sudah terlanjur bahwa agama itu dimaknai simbolik. Dimaknai simbolik. Ini kalau saya mau ngomong apa ya, seperti di dalam surat Al-Haqqah ataupun surat Al-Mursalat, kita ambil surat Al-Haqqah ya. Al-Haqqah bisa dimaknai apa? Apa?
kiamat. Jadi al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka ma haqqah. Haqqah itu dari kata hak sama qaf, haqqah, kebenaran. Tapi kebenaran seperti apa? Tapi kalau kita menerjemahkan apa adanya, namanya hak itu kepastian. Al-haq itu kepastian yang terang. Kemudian ada alif lam, ada isim ta'rif, al-haqqo, ada tasdid. Berarti ini al-haqqo. Kepastian, kebenaran ada yang ada majhulnya. Apa majhulnya? Al-haqqo ini ada pelakunya. Kebenaran ini ada pemegangnya. Jadi sehingga yang dikatakan hakikat, al-haqqah itu menjadi hakikat, ada hakikatnya. Perspektif kita abstrak. Setelah kita berbicara tentang hak, yang kita ketahui itu kebenaran. Namanya hak itu kepastian. Kepastian. Rogoki pasti enggak. Sesuk lorok kita juga nggak akan pernah tahu. Yang berada dalam kepastian itu hanya Tuhan. Kalau kita ingin tidak terombang-ambing dengan kehidupan dunia yang penuh dengan gejolak, penuh ketidakpastian, ambigunya sekarang juga hebat. Yang dikatakan ambigu itu setiap orang boleh berpendapat tentang kebenaran. Setiap orang yang berkopiah bisa dalil dan mengatakan kebenaran, maka ini akan menjadikan kehidupan ini ambigu. Kita bingung mana yang benar. Si A ngomong begini, si B ngomong begini. Seperti contoh, kalau kamu itu melihat diskusi para romo-romo kita, bahwa pada saat dikatakan panganan wae, seperti contoh panganan, apa jenenge, rajungan, kepiting, aku takok, haram apa halal? Haram apa halal? Kategori hewan yang haram itu apa? Babi, anjing. Oke, kita nggak perlu bahas anjing, gak enak, kita nggak perlu bahas. Tapi yang kita ngomong bodon-bodonan begitu saja dulu ya. Babi, anjing haram. Terus kemudian yang dikatakan bekecot haram atau halal? Sing tenanan nek percaya ki. Haram apa halal? Yang bergelang halal mergo senengane bekecot. Yang bilang haram mergo jijikne, kan gitu ta? Kan gitu. Nah, saking balik. Yang rajungan, kepiting haram apa halal? Hewan apa yang dikatakan halal? Itu hewan laut, hewan kali, sungai, hewan di dalam air. Kalau amfibi itu adalah haram apa halal? Dia hidup di dua alam. Kalau ada hewan yang hidup di dua alam, haram apa halal? Sebagian besar kiai ulama itu pernah dengar gak haram apa halal? Haram. Sebagian besar kiai yang namanya rajungan, kepiting itu haram. Nek bapak halal. Kenapa halal? Apa alasannya? Pikiran kenapa halal? Enak, aneh gitu. Kepiting sama anduk halal, yang menjadikan dikatakan amfibi itu cara bernafasnya atau hidupnya. Bahwa yang dikatakan kepiting itu adalah dia bernafas dengan insang. Insang itu berarti kepiting itu bernafasnya dengan air. Kalau dengan air berarti yang namanya kepiting itu dia itu hanya bisa hidup di dalam air. Kenapa dia bisa di luar?
Dia punya kemampuan melembabkan udara selama 4 sampai 6 jam sehingga dia mampu bertahan hidup tanpa bersentuhan dengan air. Tapi jika dia lebih dari 6 jam mati, karena dia memang bernafasnya pakai insang. Ayo cerdas sih dek. Jadi orang Islam gak kena biologi, sidik-sidik ruang loh. Ya, itu ya sorry guyon ya. Tapi faktanya ngono ya. Jadi ini sebagian haram karena dikira itu 2 alam. Kepiting itu 1 alam. Kalau kodok itu baru 2 alam. Gitu lah. Sampai kemudian untuk menetralisir kondisi, nek kepiting laut halal, nek kepiting kali haram, ya kan? Gitu, manut aku kan. Kalau saya manut, timbangannya mbok lok-lok nih kan gitu aja. Jadi kepiting itu dia bernafas pakai insan, jadi dia itu makhluk berair. Ini mergo rodok viral ya, viral ya, saya juga didatangi beberapa tokoh ini katanya mengajak sosialisasi bahwa kepiting itu haram. Nah, saya pikir jamaah kita pun juga jadi jamaah Nahdiyin juga sama, banyak yang di pesisir pantai lagi kok kelangan pangan kan gitu. Nah, kemudian bukan masalah kalau enak, seandainya itu masalah enak diharamkan, oke, kita bisa menerima. Tapi kalau sudah ekonomi kan menjadi berat, terus kena pandemi kemudian itu. Makanya pada saat ada tamu beberapa tamu yang lalu, ya saya mengatakan saya jarak dhisik teman-teman Kiai sama Gus pada saat datang ke kita atau ke pondok. Itu halal yi di akhir-akhir. Haram Pak Yai, walil bla 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 bla. Halal, haram. Itu kan 2 alam. Ya enggak apa-apa 2 alam. Halalak gitu. Baru saya cerita dasarnya halal. Jadi dasarnya amfibi itu apa sih? Bernafasnya atau enak dan tidak enaknya. Setelah kita jelaskan baru nepuk jidat. Astagfirullahaladzim. Berarti halal ya Pak Yai? Ya, wah berarti kita harus bergerak, ini halal kan gitu. Teman-teman, itu insang gitu, itu insang. Bernafasnya insang. Makanya al-awaludin ma'rifat. Wong kepitingnya ora kenal lah apa meneh pangeran gitu lah. Guyonane kan gitu. Karena itu viral banyak. Mohon maaf saja tidak bermaksud berseberangan dengan teman-teman ustadz, teman-teman dai, ndak. Kita tidak bermaksud itu sama sekali ya. Kalau ada yang mungkin ikut menyelami ini, karena mungkin beberapa juga ikut ini, saya mohon maaf. Tapi semoga ini, seandainya ini bukan berarti ngelaki kalau kita semula menganggap haram karena berdasarkan amfibi, dualisme kehidupan. Tapi kalau sudah tahu, seharusnya kita juga harus jujur, oh ternyata halal kan gitu. Wes nggak perlu debat kan gitu, jelas halal karena itu adalah pakai insang, nafasnya pakai insang. Wes saiki golekno dhewe sing jeneng kepiting kali, kuwi nganggo insang apa nganggo paru-paru, es delok dhewe gitu ya. Silakan. Saya nggak akan mendiskusikan itu lebih jauh. Uang itu kadang kan milih-milih nek cocok
aduh nek haram ya abot lah kan gitu. Segala sesuatunya kan ditafsiri sesuai cocok tidak cocok. Seperti al-haqqah dimaknai hancur, dimaknai kiamat. Padahal hak itu maknanya kebenaran. Al-haq kepastian kebenaran. Tasdid al-haqqah majhul. Berarti kebenaran itu bukan masalah gelasnya, tapi kebenaran itu adalah yang memiliki gelas. Al-haqqah itu berarti majhul. Artinya bahwa itu adalah isim majhul, artinya bahwa di balik kebenaran itu ada pelaku yang tahu persis, yang memiliki wewenang menjelaskan, menerangkan. Maka disebut sebagai ada Jibril kan gitu, yang bagian menjabarkan tentang tauhid. Mal-haqqah, segala sesuatu yang berada di dalam hakikat. Maka ada ungkapan wa ma'adrokama al-haqqah. Apa kamu tahu apa itu haqqah? Kalimat ma'adrokama itu adalah kalimat keagungan, keterpujian, kehebatan yang tidak mungkin disentuh oleh siapapun, tapi pasti itu adalah, tahukah kamu apa itu bulan? Kan gitu. Apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu tentang itu bulan? Keagungan yang tidak mungkin disentuh jika tidak ada yang menyentuhkan. Jika tidak ada yang menjadi wasilah, nggak mungkin kita itu akan mengetahui apa yang disebut hakikat. Jadi di sini menunjukkan kemutlakan untuk mengetahui hakikat tidak bisa disentuh kecuali oleh Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Bukan setiap orang itu khalifah, tapi wakil Allah resmi, wakil resminya Tuhan di muka bumi. Ini yang berhak menjabarkan dan apa yang disebut haqqah. Wa ma adraka ma haqqah, seperti wa ma adraka ma yaumiddin. Tidak mungkin seseorang itu berada di dalam kehidupan beragama jika tidak ada yang menunjukkan cara dan metode supaya di dunia ini mengetahui yaumiddin. Masalahnya yaumiddin itu dimaknai hari pembalasan. Maaf, beribu maaf, ini mungkin juga dianggap berbeda lagi. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin kan gitu. Jadi bismillah dengan nama Allah bla 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 malik yaumiddin, bahwa Allah itu rajanya hari pembalasan kan begitu. Tuh Allah itu hanya raja pembalasan, ngapain kamu bingung? Makanya banyak yang korupsi, banyak yang membuli, karena Tuhan itu hanya untuk orang yang mati. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin itu, Malik itu jelas itu adalah madi. Malik, kekuasaan yang langgeng. Malik yaumiddin, terus menerus. Yaum itu hari ini, hari di mana kita bernafas itu disebut sebagai yaum. Din itu kehidupan. Malik yaumiddin, hari di mana seseorang itu menjalani kehidupan. Al-yaum berarti hari ini itu jelas. Caranya hidup itu jelas, metodenya hidup itu jelas, tahu tujuannya. Adin, terbimbing, terarah. Tasdid, adin. Maka hari-hari biayamilah, hari-hari bersama dengan Allah itu malik yaumiddin. Sadar bahwa kita berada di dalam cakupan Allah, liputan Allah, malik yaumiddin. Itu ya, cuman masalahnya tafsirnya adalah hari pembalasan, sehingga kita membacanya berhenti di konsep.
pada saat itu kembali kepada hakikat. Tadi al-haqqah itu hakikat itu kepastian hidup berada dalam kepastian. Sehingga al-Islam dalam makna kehidupan budi. Islam dalam makna kehidupan budi. Islam bukan dalam makna kehidupan retorika, kehidupan simbol, klambi, pakaian, kopiah, bukan. Kemudian bahkan bahasa, bukan. Banyak orang-orang yang berbahasa Arab, yang beragama Kristen kan banyak, yang beragama Hindu juga ada, yang beragama Tao juga ada, banyak. Islam dalam makna kehidupan budi. Maksudnya bahwa akal pikiran yang menjadikan adanya aktivitas perbuatan berdunia yang mengkait dengan hati nurani, kehidupan yang dijalani ini adalah kehidupan aktivitas kegiatan yang kita jalani itu adalah berkaitan terhubung dengan akal pikiran yang nalar dan rasional. Yang nalar dan rasional ini terhubung dengan hati nurani. Hati itu ada dua, maja'allah lirajulin. Allah tidak menjadikan untuk seseorang ini dua rongga di dalam hatinya berfungsi secara bersamaan. Fi qalbaini jaufihi. Allah tidak menjadikan seseorang itu dalam rongga dadanya dua rongga berfungsi dalam bersamaan. Jika yang satu berfungsi, yang satunya mati. Yang satu disebut hati sanubari. Jika hati sanubarinya berfungsi, nuraninya mati. Berfungsi hati sanubari itu iri, dengki, kepentingan, nafsu, ego. Hati sanubari itu hati yang menggerakkan pikiran untuk memiliki pemikiran bahwa hidup itu dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu. Itu hati sanubari. Sehingga tidak ada kepedulian semaunya sendiri. Kalau ditegur langsung spontan marah, mentalan. Yang penting kebutuhannya dicukupi, numpuk harta benda 7 turunan. Kadang orang itu begini ya, kalau saya bekerja, kalau nggak untuk anak siapa? Dikumpulkan harta benda sehingga sampai 7 turunan. Faktanya dia meninggal, tidak meninggalkan kebahagiaan kepada anak. Bayangan kita mengumpulkan harta benda untuk anak supaya anaknya nanti tinggal menerima enaknya. Faktanya banyak saat si anak ini ditinggalkan orang tuanya yang kaya, anaknya ini justru tidak bahagia. Kenapa? Dikarenakan bertikai rebutan waris itu di mana-mana. Ya Pak ya? Kita salah memahami bahwa kebahagiaan, ketentraman itu diukur dari harta benda. Pada saat yang berfungsi hati sanubari, maka akan menghancurkan kehidupan seseorang, kehidupan kita. Yang lebih hebat lagi saat meninggal tidak kembali kepada Tuhan. Hati yang satu itu adalah hati nurani.